Selamat malam semuanya, saya Clarissa Michiko dengan NPM 180010220078. Saya Kayla Teresa dengan NPM 1806102200077. Saya Teresia Avila dengan MPM 1806 1022 0076. Saya Meika Waibatani dengan MPM akhir 107. Nah, untuk malam ini teman kami itu Mika memiliki topik yang sangat interesting. Apa ini, Mei? Jadi gini guys, semalam tuh aku surfing di internet ya. Ada tuh satu kalimat yang cukup menarik yang bisa kita bahas buat hari ini. Nah, menurut kalian nih, kita kan manusia bisa melihat air sebagai benda cair ya, yang bisa terpampang wujudnya gitu. Apakah hal yang sama juga berlaku untuk ikan yang bisa melihat udara yang kita nggak bisa lihat? Bagaimana tuh? Maksudnya kayak gimana nih, Mei? Jadi, ikan menganggap burung yang ada di udara bukan terbang gitu. Jadi kayak berenang. Dan emang ikan bisa ngeliat udara? Kan ikan tuh selalu di air, dan mereka kan nggak bisa ngedongak ke atas. Gimana nih Nah, maksudnya? kalau kita kan bisa ngelihat air karena air itu kan selalu ada di dalam wadah ya. Kayak contohnya kayak di dalam kolam atau akuarium gitu. Tapi kan kalau udara itu dia nggak ada wadahnya, kayak kita sendiri aja nggak bisa ngelihat udara yang punya bentuk gitu. Kalau dilihat dari perbandingan luas atau tidaknya, coba pikirin luar angkasa. Bukannya di sana juga nggak ada udara. Maksudnya luar angkasa apaan? Kan emang nggak ada udara, kan itu luar angkasa. Di luar dari elemen-elemen bumi. Bukannya memang nggak ada ya? Udara kan kandungan terbesarnya oksigen. Nah, kalau di luar angkasa nggak ada oksigen. Gimana tuh? Oh, ngomong-ngomong soal oksigen, dan tadi kan Kayla bilang akuarium kalau nggak salah ya. Bagaimana kalau sebenarnya manusia ini hidup di dalam akuarium dan lapisan ozon itu sebagai dinding akuarium dari manusia. Nah, akuarium ditata sedemikian rupa di luar angkasa. Bagaimana? Kayak I mean, wow juga ya. hmm, kita memang kecil sih sebenarnya. Seakan-akan bumi ini antara akuarium tuh jauh. Nah, bagaimana sebenarnya kan ikan tuh yang di dalam akuarium kan dipelihara oleh orang ya. Nah, kalau misalkan bumi itu adalah akuarium, apa jangan-jangan kita ini dipelihara oleh suatu orang atau sesuatu entity yang powerful? Menarik, menarik. Nah, padahal aslinya orang atau sesuatu ini eh nempatin akuarium, jadi nempatin tempat tinggal kita saling berdekatan gitu. Sama seperti kita melihara akuarium ikan gitu. Oh, ini konteksnya akuarium yang lain enggak sih? Bukan. Iya betul. Hmm. Akuarium yang lebih besar ya. Jadi emang ya Hmm. semua kayaknya ya tergantung perspektif gak sih sebenarnya. Kalau dari apa ya, perspektif yang lebih besar gitu, kita sebenarnya juga berada di akuarium yang tadi Meike bilang, lapisan ozon ini batasnya akuarium kita kan. Jadi kita berada di akuarium yang udah mewadahi semua elemen-elemen kehidupan kita gitu loh. Hmm. Wah, jauh juga ya kita ngomongin dari ikan ke akuarium nih. Kita balik ke topik dulu coba. Apakah ikan nih? Tadi kan pertanyaannya ikan melihat udara. Bagaimana tuh? Sebagaimana kita melihat air. Menurut kalian? Gimana ya? Ter, menurut kamu gimana ya? Kalau misalnya kita nih manusia berenang di kolam, kan kita Hmm. pakai kacamata renang kan. Jadi Ya. apapun yang di bawah air pasti kelihatan jelas. Tapi waktu Heeh. kita melihat ke atas, kita nggak bisa ngelihat gitu loh. Kita nggak bisa ngelihat apa yang ada di atas karena tertutup sama air. Jadi seakan-akan sekeliling kita tuh air gitu. Kita nggak bisa ngelihat yang di luar. Padahal kita yang hidup di Berarti udara. konteksnya ini kita berada di dalam di dalam kolam terus lihat gitu ya. Ya, padahal kita hidup di udara sih sebenarnya. Hmm. Dan bisa ngelihat ke dalam air ya. Tetapi maksudnya Tere itu adalah, apa jangan-jangan selama ini kita kan hidup di udara. Tetapi dalam
formalitas yang Tere bilang, kalau misalnya kita ini hidup di dalam air, kita pasti tidak bisa melihat udara. Berarti secara otomatis bumi ini dan manusia di dalamnya kita tinggal di air. Maka sehingga kita ini nggak bisa melihat apa yang di luar sana. Menurut lu gimana kayak? Menarik, menarik. Memang sih, seperti yang tadi aku bilang ya, Indian ini semua tergantung perspektif. Jadi kayak mungkin kita bisa mencoba apa ya, berusaha dan memahami atau melihat dari perspektif orang lain ya. Tapi kita belum tentu bisa memahami pandangan atau perspektif orang lain 100% gitu. Jadi buat secara jawaban gimana ya? Kenapa kita bisa ngelihat air, tapi kita waktu di dalam air kita nggak bisa ngelihat keluar? Gimana tuh? Kayak how? Menurut aku Kenapa ya? pribadi ya, di dunia ini sebenarnya kita masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Jadi tuh anything itu bisa terjadi dan anything itu gak ada batasnya. Jadi kita nggak akan bisa tahu juga sumber dari bumi ini dan yang ngebikin bumi ini siapa. Jadi at the end of the day, Misteri. secara makna, selama kita ini masih bisa hidup di bumi ini, let's appreciate dan juga menghargai waktu kita bersama teman-teman kita. Mau kita di air, di udara, bisa melihati luar angkasa atau enggak, yang paling berharga buat kita sekarang adalah dunia kita sekarang, waktu kita sekarang, and our time spending time dengan orang-orang yang kita sayangi. Ya nggak sih? Tuh, Setuju, keren banget. setuju. Menurut kamu gimana, Ter? Ya nih, diam aja loh. Tahu nih. Tahu? Kalau pendapatku sih bukan dari perspektif ya, cuman bukan secara subjektif gitu dari ikan atau manusianya, tapi lebih ke sebentar dari zatnya itu sendiri gitu loh. Kan tadi kan perdebatan kita tentang air dan udara gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat lagi ke sifat air sama udara itu sendiri, air itu kan punya eh, partikel zat atom yang lebih besar dari udara gitu loh. Jadi Bentar nih, Ibu partikelnya Sains. itu lebih. Bentar dulu nih, Ibu Sains. Kameranya nih, Bu. Kameranya nih. Oh iya, Ayo, lanjutkan. Lanjutkan nih, Bu. Lanjut, Bu. Ayo. Apa tadi partikel atom nih? Apa ini nih partikel atom nih? Apa tuh partikel atom gimana? Kok tiba-tiba korelasi dunia hidup tiba-tiba jadi atom? ya kan di dunia ini ada tiga zat, benda padat, benda cair, benda gas gitu kan. Betul. Dan yang paling rapat itu benda padat, kedua benda cair, lalu yang gas, yang udah jarang-jarang gitu loh. Nah, sebagaimana sifat dari zat itu sendiri, kalau misalnya ngebandingin air sama udara, pasti kan lebih rapat yang air kan. Iya sih. Nah, makanya bisa dilihat, dirasakan gitu. Tapi kalau udara hanya bisa dirasakan. Nah, makanya ayat yang tadi udah dibahas, air tuh Kita kayak bisa menempati wadahnya, sesuai sama wadahnya gitu kan. Nah, makanya kita sebagai manusia nggak bisa ngelihat udara karena sifat dari udara itu sendiri. Kayak misalnya, kita ngelihat sesuatu yang partikel atomnya lebih rapat, yaitu benda padat itu kan, pasti kan kayak bentuknya kokoh, terus bisa dilihat, punya volume gitu kan. Ya. Sama halnya dengan benda cair gitu. Waduh, sulit nih kalau ngomongin tentang Wah, kita di counter sama saya. Sudah kelihatan banget nih ya, permisah, bahwa perspektif aku dan perspektifnya Teresia itu sangat berbeda. Kalau aku tentang menghargai Betul. waktu, tetapi kalau Teresia lebih ke sains nih. Lebih tentang atom, tentang kehidupan, dan bagaimana secara sains manusia tidak bisa melihat udara. Nah, kasih tahu ke kita. Anda tuh sebenarnya anak sastra atau anak kimia nih? Ayo berikan Ini kita ya jawabannya. yang tadi aku bilang ya guys, ini namanya perspektif orang-orang Ah, guys. itu perspektif. Itu Mantap perspektif. nih. Contohnya, contoh langsung. Jadi inti dari konversasi kita tuh adalah mau bagaimanapun faktanya secara sains, atom dan sebagainya, mau kita ini ikan, manusia dipeliharai oleh orang atau sesuatu, intinya tuh adalah ya kita bisa eksplorasi semau kita. Enaknya kita ini tinggal di bumi ini adalah kita bisa eksplorasi tanpa ada batasnya. Jadi no matter what, jawaban kita pasti akan berbeda-beda, tetapi keseruannya itu adalah kita ini memiliki adventure untuk mencari jawaban tersebut. Jadi lebih pentingnya proses dan daripada hasil akhir. Itu dari diskusi kita. Oke, selamat malam semuanya.